Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya anggota kelompok 3 metode numerik. Saya Wisnu Praitno. Kali ini saya akan menjelaskan tentang metode iterasi Jacobi dan iterasi Gauss-Seidel. Baik, langsung saja. Apa itu metode iterasi Jacob? Metode iterasi Jacobi merupakan salah satu bidang analisis numerik yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan linier dan sering dijumpai dalam berbagai disiplin ilmu. Metode iterasi Jacobi ini digunakan untuk menyelesaikan persamaan linier yang proporsi koefisiennya nol besar. Nah, jika diubah dari persamaan linear, maka akan menjadi AX sama dengan B. Kemudian diketahui bahwa A sama dengan D ditambah dalam kurung L tambah U, di mana D merupakan matriks diagonal, sedangkan L merupakan matriks segitiga bawah, dan U merupakan matriks segitiga atas. Lalu persamaan tersebut diubah menjadi dx plus dalam kurung L plus U sama dengan B. Kemudian bawahnya X sama dengan D ukur awal B min kurung L plus U. Jika ditulis dalam iteratif, maka metode iterasi Jacobi dapat ditulis sebagai berikut. X dalam kurung K sama dengan D K kurung B min L plus U K min 1. Di mana K merupakan banyak iterasi. Baik, kita masuk ke materi yang kedua yaitu iterasi Gauss-Seidel. Apa itu iterasi Gauss-Seidel? Iterasi Gauss-Seidel merupakan metode yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linier SPL yang berukuran besar dan proporsi koefisiennya besar, seperti sistem-sistem yang banyak ditemukan dalam sistem persamaan diferensial. Teknik iterasi jarang digunakan untuk menyelesaikan SPL yang berukuran kecil karena metode metode langsung seperti metode elimini Gauss lebih efisien daripada metode iteratif yang lainnya. Akan tetapi, untuk SPL berukuran besar dengan persentase elemen nol pada matriks koefisien besar, teknik iterasi lebih efisien daripada metode langsung dalam hal penggunaan memori komputer maupun waktu komputasi. Dengan metode iterasi Gauss-Seidel, hampir pembulatan dapat diperkecil karena dapat meneruskan iterasi sampai solusinya seteliti, mungkin sesuai dengan batas hampiran yang diperoleh. Secara garis besar, metode iterasi Gauss-Seidel adalah iterasi yang menghitung nilai hampiran sekarang dengan mengacu pada nilai hampiran yang terbaru. Bentuk umum iterasi Gauss-Seidel bisa dilihat pada contoh yang ditampilkan ini yang saya terangkan. Mungkin untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh materinya yang akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nuraini. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian dari sistem persamaan linier menggunakan metode iterasi Jacobi. Diberikan 3 buah persamaan sebagai berikut. Persamaan pertama 5x tambah y kurang z sama dengan 7. Persamaan kedua 6x tambah 9y kurang 7z sama dengan 22. Persamaan ketiga 2x kurang 2y tambah 5z sama dengan 10. Tentukan penyelesaian dari sistem persamaan linier di atas menggunakan metode iterasi Jacobi. Untuk langkah-langkah penyelesaiannya, langkah yang pertama adalah membuat persamaan modifikasi dari persamaan yang ada di soal tadi, sehingga didapatlah persamaan modifikasi X sama dengan 7 kurang Y tambah Z dibagi 5, persamaan modifikasi Y sama dengan 22 kurang 6X tambah 7Z dibagi 9, persamaan modifikasi Z sama dengan 10 kurang 2X tambah 2Y dibagi 5.
Langkah selanjutnya adalah menentukan asumsi awal dan error. Di sini asumsi awal X, Y, dan Z sama dengan 0 dan error sama dengan 0,000%. Kemudian langkah selanjutnya, substitusi asumsi awal ke dalam persamaan modifikasi yang kita buat pada langkah pertama tadi. Untuk iterasi yang pertama, ini adalah iterasi yang pertama, pada persamaan x-aksen sama dengan 7 dikurang y, nilai y dari asumsi awal tadi adalah 0, ditambah z, nilai z juga sama dengan 0 dibagi 5, hasilnya adalah 1,4. Untuk persamaan y-aksen sama dengan 22 dikurang 6 kali x, nilai x pada asumsi awal tadi adalah 0, ditambah 7 dikali z, nilai z juga sama dengan 0, dibagi 9, hasilnya adalah 2,44444, dan persamaan z-aksen sama dengan 10 dikurang 2 dikali x, nilai x adalah 0, ditambah 2 dikali y, nilai y adalah 0, dibagi 5, hasilnya adalah 2. Nilai x-aksen, y-aksen, dan z-aksen pada bagian ini belum mendekati asumsi awal, karena asumsi awal tadi sama dengan 0. Maka yang harus kita lakukan adalah melanjutkan iterasi ke iterasi yang kedua. Untuk iterasi yang kedua, caranya sama dengan iterasi yang pertama, yaitu dengan mensubstitusikan x-aksen, y-aksen, dan z-aksen ke dalam persamaan modifikasi. Sehingga pada iterasi yang kedua, persamaan x-aksennya sama dengan 7 kurang 2,44444 ditambah 2 dibagi 5, hasilnya adalah 1,31111. Kemudian persamaan y-aksen pada iterasi yang kedua, 22 kurang 6 kali 1,4 tambah 7 kali 2 dibagi 9, hasilnya adalah 3,06667. Dan persamaan z-aksen pada iterasi yang kedua sama dengan 10 dikurang 2 kali 1,4 ditambah 2 kali 2,44444 dibagi 5. Hasilnya adalah 2,41778. Untuk langkah selanjutnya adalah memeriksa error. Error x sama dengan nilai x pada iterasi yang kedua kurang nilai x pada iterasi yang pertama dibagi nilai x pada iterasi kedua kali 100% sama dengan 6,78%. Untuk error y, caranya sama dengan error x, yaitu mengambil nilai y pada iterasi kedua dikurangi nilai y pada iterasi yang pertama dikurangi nilai y pada iterasi kedua dikali 100%, sehingga hasilnya adalah 20,29%. Untuk error z sama dengan nilai z pada iterasi yang kedua kurang nilai z pada iterasi yang pertama dibagi nilai z pada iterasi yang kedua kali 100%, sehingga hasilnya adalah 17,279%. Selanjutnya, lakukan langkah yang sama untuk iterasi selanjutnya, yaitu iterasi ketiga dan seterusnya, hingga ditemukan nilai error sama dengan 0,000% seperti yang sudah kita tentukan di awal tadi. Dan ini untuk tabel iterasi, mulai dari iterasi yang pertama dengan nilai x sama dengan 0, nilai y sama dengan 0, dan nilai z sama dengan 0, sampai iterasi ke-24 dengan nilai x sama dengan 1,21277, nilai y sama dengan 4,08507, dan nilai z 3,14891. Dengan nilai error di sini adalah 0,000%. Sudah sesuai dengan asumsi awal atau error awal yang sudah kita tentukan tadi. Sehingga penyelesaian dari sistem persamaan linearnya adalah x sama dengan 1,21277, y sama dengan 4,08508, dan z sama dengan 3,14892 dengan nilai errornya adalah 0,000%. Sekian penjelasan penyelesaian sistem persamaan linear menggunakan
iterasi Jacobi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Selanjutnya akan dilanjutkan untuk pembahasan penyelesaian sistem persamaan linier metode iterasi Gauss-Seidel. Berikutnya, saya Syarifah Raista Fitraliza akan membahas sistem persamaan linier menggunakan metode iterasi Gauss-Seidel. Soal yang digunakan sama seperti soal sebelumnya, namun akan diselesaikan dengan metode yang berbeda, yaitu dengan metode iterasi Gauss-Seidel. Untuk penyelesaian menggunakan metode Gauss-Seidel, langkah-langkah yang dikerjakan tidak berbeda jauh dengan pada metode Jacobi, yaitu kita perlu memberikan nilai awal dan menentukan toleransi error, di mana di sini kami mengambil nilai awal atau asumsi awal X sama dengan 0, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 0, dengan toleransi error 0,000%. Berikutnya, yaitu kita perlu memodifikasi persamaan. Pada 3 persamaan ini, masing-masing kita pisahkan antar variabelnya, di mana persamaan 1 kita jadikan X sama dengan, kemudian persamaan 2 menjadi Y sama dengan, dan persamaan yang ketiga menjadi Z sama dengan. Untuk iterasi pertama, yaitu X1 sama dengan 7 dikurang 0, di sini Y-nya tadi kita asumsikan nilai awal Y sama dengan 0, ditambah dengan 0 yang Z juga asumsi awal adalah sama dengan 0. Dibagi 5 sama dengan 1,4. Kemudian untuk Y1-nya sama dengan 22 dikurang 6. Nah, X-nya di sini kita langsung ganti dengan nilai X yang telah kita dapatkan, yaitu 1,4. Di sini terlihat perbedaan antara Jacobi dan juga Gauss-Seidel. Jika pada Jacobi, X-nya tetap 0, sedangkan pada Gauss-Seidel langsung diganti dengan nilai X yang telah didapatkan. Sehingga didapatkan Y1 sama dengan 1,5111111. Kemudian untuk Z1 sama dengan 10 dikurang 2 dikali X yang telah didapatkan juga, yaitu 1,4, dijumlahkan dengan Y yang baru saja kita dapatkan, yaitu 1,5111111 dibagi dengan 5, didapatkan hasil 2,04444. Nah, ini untuk iterasi pertama. Berikut adalah tabel iterasi yang dimana terlihat pada tabel batas toleransi itu ada di iterasi ke-17 dan didapatkan hasil X sama dengan 1,212769, Y sama dengan 4,085092, dan Z sama dengan 3,148929. Kemudian untuk pemeriksaan error, untuk toleransi error di X, itu kita gunakan nilai X dikurangi nilai X yang sebelumnya, kemudian dibagi dengan nilai X dikali dengan 100%. Begitu pula untuk error yang di Y dan juga error di Z. Sekian pemaparan materi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan baik dalam penulisan maupun penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.